Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin, azanallahu wa iyyakum. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membacakan sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Imam Al-Barbahari adalah seorang ulama. Beliau adalah imam yang belajar dari murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau Imam Al-Barbahari wafat pada tahun 329 Hijriah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau menulis kitabnya ini dengan judul Syarh Sunnah. Beliau memaksudkan di dalam kitabnya ini dengan penjelasan seputar akidah, karena memang para ulama sering mereka menamakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah itu dengan nama as-sunnah. Terkadang juga mereka menamakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah dengan nama at-tauhid, atau terkadang pula mereka menamakan dengan nama asy-syariah. Sebagaimana Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, beliau menulis kitab yang berbicara dalam permasalahan akidah, beliau beri nama asy-syariah. Begitu juga Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau menulis kitab dalam permasalahan akidah, beliau beri nama Ushul Sunnah. Demikian pula Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, murid Imam Syafi'i, ketika beliau berbicara dalam kitab beliau menjelaskan tentang permasalahan akidah, beliau beri nama juga dengan Syarh Sunnah. Sehingga dengan demikian kita dapat memahami bahwa para ulama di zaman dulu, tatkala terjadinya berbagai macam fitnah, apakah itu fitnah Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij, Syiah, dan fitnah-fitnah yang lainnya seputar permasalahan-permasalahan akidah, maka para ulama bangkit dan menulis kitab-kitab tentang permasalahan akidah untuk menjelaskan berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan tersebut, dan mereka menamakan kitab-kitab tersebut dengan as-sunnah, asy-syariah, at-tauhid, atau yang semisal. Nah, ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Meski demikian, Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah ini, beliau menyebutkan juga beberapa perkara fikih. Walaupun kitab ini memang berbicara tentang permasalahan akidah, tetapi beliau menyebutkan juga di dalamnya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fikih, seperti bolehnya sholat menggunakan sirwal, celana,
hukum rajam, nikah tanpa wali, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena memang permasalahan fikih yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab ini adalah permasalahan yang diselisihi oleh firqah-firqah yang menyimpang, yang membawa mereka sampai pada penyimpangan akidah. Nah, kemudian yang kedua, mukaddimah untuk pembahasan kitab ini adalah pentingnya kita mempelajari permasalahan akidah. Karena memang permasalahan akidah adalah merupakan suatu permasalahan yang dengan Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan umat atau generasi awal dari umat ini. Sebagaimana kita lihat Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, Allah mengatakan kepada kita, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang dulunya kalian berada dalam keadaan bermusuh-musuhan. Ketika kita pelajari tarikh sejarah Islam, kita dapati bahwasanya kota Yathrib sebelum masuknya Islam, kota Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Yathrib, yang waktu itu kota Madinah masih bernama Yathrib, itu kota Yathrib terdiri dari kabilah-kabilah. Di antaranya ada dua kabilah besar, suku Aus dan suku Khazraj, di mana dua suku ini dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun selalu bertikai, sampai pertikaian mereka berakhir dengan datangnya Islam ke kota Yathrib, hijrahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dari Makkah ke Madinah, dan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Maka setelah sampai di Madinah, dakwah Islam tersebar. Maka dengan dakwah Islam inilah suku yang tadinya bertikai itu mereka dipersatukan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat perkara ini. Allah katakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang telah mempersatukan hati-hati kalian, yang dulunya kalian berada dalam keadaan saling bermusuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Islam itu bersaudara. Allah mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj, dan Allah mempersaudarakan Muhajir dari Makkah dengan Ansar dari Madinah adalah dengan nikmat Islam. Allah mempersatukan Bilal bin Rabah, orang Habasyah, dengan orang Arab. Makkah, Madinah adalah dengan nikmat Islam. Allah mempersatukan Salman Al-Farisi, orang Persia, dengan orang Quraisy dan orang Ansar adalah juga dengan nikmat Islam. Maka Allah mengatakan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah, nikmat Islam itu kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulunya kalian berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya. Dulunya kalian berada dalam keadaan kekufuran, dulunya kalian berada dalam keadaan kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam ini pula menyelamatkan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam ini menyelamatkan manusia dari dua perkara besar. Perkara yang paling pertama adalah kemaslahatan akhirat mereka.
yaitu menyelamatkan mereka dari nar, karena tidak ada orang Islam, tidak ada orang yang bertauhid yang akan kekal di dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, tidak mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa yang lain selain daripada kesyirikan itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, dengan nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia dari perkara yang membawa mereka kepada keselamatan dunia mereka, yaitu pertikaian, permusuhan, perpecahan, perselisihan, semuanya diselesaikan dengan nikmat Islam. Maka dengan nikmat Islam membawakan kepada manusia dua kenikmatan besar. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan yang menyelamatkan agama mereka, menyelamatkan akhirat mereka. Kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan yang membawa keselamatan pada dunia mereka. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, sebab itu para ulama selalu menerangkan kepada kita bahwasanya umat ini atau solusi untuk mempersatukan umat ini adalah kembali untuk mempersatukan akidah mereka. Karena umat Islam tidak akan bisa bersatu jika akidah mereka mutafarriqah, akidah mereka berbeda-beda. Sebagaimana Rasulullah ketika memulai dakwah ini, beliau mengatakan, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana misi dakwanya para rasul dan para anbiya. Allah mengatakan, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap kaum suatu utusan yang memerintahkan manusia untuk u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah saja, wajtanibut taghut, dan hindarilah sesembahan-sesembahan yang lain selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka para nabi dan para rasul, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka ke bumi ini, perkara pertama yang mereka serukan kepada umatnya, kepada kaumnya, adalah memperbaiki akidah mereka. Memperbaiki akidah mereka. Yang dengan akidah yang baik, maka mereka menjadi bersatu. Bersatu di atas akidah yang sahihah. Para nabi dan para rasul tidak memulai dakwanya dengan merebut tampuk kekuasaan, tidak. Para nabi dan para rasul memulai dakwanya tidak dengan membangun daulah Islamiyah, tidak. Kita lihat perjalanan sejarah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika berhadapan dengan Fir'aun, yang akhir dari peristiwa yang terjadi antara Nabi Allah Musa dengan Fir'aun, ketika Allah mengatakan, idhab ila Fir'aun innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang telah melampaui batas. Maka Nabi Allah Musa mendatangi Fir'aun. Itu Nabi Allah Musa tidak berhajat kepada kekuasaan Fir'aun. Nabi Allah Musa mendatangi Fir'aun bukan karena ingin merebut kekuasaan Fir'aun, tetapi Nabi Allah Musa mendatangi Fir'aun menerangkan kepada Fir'aun siapa Rabbnya. Sampai pertikaian, perselisihan antara Nabi Allah Musa dengan Fir'aun laknatullah alaihi berakhir dengan Allah mewafatkan Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun di dalam lautan.
dan Allah selamatkan Nabi Allah Musa dengan para pengikut. Waktu itu jika sekiranya daulah kekuasaan adalah merupakan perkara yang paling utama dalam menyebarkan agama, atau agama ini bisa dibangun melalui kekuasaan, maka pasti Nabi Allah Musa kembali ke Mesir dan merebut kekuasaan. Kenapa? Karena Fir'aun telah wafat, dan yang unggul waktu itu adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Allah Musa dalam keadaan Fir'aun kosong dari pemerintahan, tidak ada raja, tidak ada kekuasaan, tidak ada penguasa, yang sangat berkemungkinan jika Nabi Allah Musa kembali dan merebut kekuasaan itu sangat mudah baginya. Tetapi Nabi Allah Musa justru meninggalkannya, karena memang ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan bukanlah faktor yang paling utama dalam membangun dakwah. Kekuasaan bukanlah faktor yang paling utama untuk membangun dakwah. Dan berapa banyak orang yang telah membangun dakwahnya dengan kekuasaan, dengan membentuk daulah, berkutat, menghabiskan tenaga dan waktu untuk mendirikan daulah Islamiyah atau untuk merebut kekuasaan bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun, kita tidak mendapati hasil yang maksimal dari usaha mereka tersebut. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, tatkala seseorang berpaling dari akidah yang benar, maka akan terjadilah penyimpangan-penyimpangan, akan terjadinya kekacauan-kekacauan, akan terjadinya keraguan-keraguan, sehingga kekacauan, keraguan, penyimpangan adalah merupakan sebab-sebab terjadinya bencana dan musibah bagi umat ini. Maka dari itu, mempelajari akidah yang benar adalah merupakan prioritas dakwah, merupakan prioritas dakwah. Bahkan para nabi dan para rasul memprioritaskan dakwah mereka dengan mengajak umat untuk memperbaiki akidah mereka. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah pernah menasihatkan kita dengan suatu nasihat yang agung, di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fa idza kanu yuriduna wahdatal muslimin fa alaihim an yusahhihu al-aqidata awwalan. Jika sekiranya manusia itu mereka menginginkan untuk mempersatukan kaum muslimin, jika sekiranya tokoh-tokoh Islam, jika sekiranya ormas-ormas Islam, jika sekiranya pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan Islam itu, mereka ingin mempersatukan kaum muslimin, fa'alaihim an yusahhihu al-aqidata awwalan. Maka perkara yang paling pertama adalah mereka harus mempersatukan akidah umat terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kita Shalih Fauzan, al-aqidah allati kana ar-rusulu min awwalihim ila akhirihim yahtamuna biha. Akidah yang sahih adalah akidah yang para rasul, sejak dari rasul yang pertama sampai rasul yang akhir, selalu memberikan perhatian penuh kepadanya. Wa yabda'una biha, dan mereka memulai dakwah mereka dengannya. Mereka memulai dakwah mereka dengannya. Jika sekiranya perkara memperbaiki akidah, membenarkan akidah umat bukanlah perkara yang penting, niscaya para nabi dan para rasul tidak memulai dakwah mereka dengannya. Karena para nabi dan para rasul memulai dakwah mereka dengan sesuatu yang paling penting di atas perkara-perkara yang penting. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, karena ketika kita berpaling dari akidah yang benar, kemudian kita merasa bahwa
semata-mata dengan memperbaiki akidah ini tidak cukup bagi kita. Lalu kita membuat metode-metode baru. Kita ingin mengumpulkan umat di bawah naungan-naungan tertentu, hizib-hizib tertentu. Apakah itu golongan-golongan? Apakah itu partai-partai? Maka kita katakan bahwa umat ini tidak akan bersatu dengan cara demikian. Kenapa? Karena masing-masing hizib itu mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang antara satu hizib dengan hizib yang lain mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berbeda, yang setiap anggota diwajibkan untuk tunduk dan taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing hizib tersebut. Sehingga di sana adanya pergeseran-pergeseran kepentingan, adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga walaupun mereka itu bersatu, kita lihat jumlah mereka yang begitu banyak. Katakanlah partai politik misalnya, partai yang paling besar di negara kita ini, dengan jumlah anggota yang begitu banyak, struktur kepartaian yang begitu rapi, tapi toh akhirnya saling makan di antara mereka. Yang satu tidak puas bentuk lagi partai yang satu tidak puas keluar lagi, terjadinya pergeseran kepentingan di antara mereka. Maka dari itu ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau melihat mereka yang berdiri di atas hizib-hizib itu, engkau melihat mereka seolah-olah bersatu, jumlah mereka yang begitu banyak dan besar. Wa qulubuhum syatta, akan tetapi hati mereka